夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Delvi pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Delvi. Baiklah, Ananda semua, Ibu absen Sama-sama, terlebih dahulu. Sebelum Ibu absen, silahkan Ananda semua untuk mengaktifkan kamera, supaya Ibu bisa melihat apakah Ananda semua serius dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nurul Hidayah, silakan aktifkan kameranya. Sudah aktif, Bu. Oh, berarti sama Ibu ya, belum terlihat. Baiklah, Ibu mulai absennya. Pertama, Delvi. Hadir, Bu. Dinda Hepayana Putri. Hadir, Bu. Hairunisa. Hadir, Bu. Kemudian Nurul Hidayah. Hadir, Bu. Wiza Amelia Putri. Hadir, Bu. Yang terakhir, Zinatul Hayati. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya. Ibu harap semoga suasana pandemi saat ini tidak menghalangi semangat Ananda semuanya untuk belajar lebih giat lagi. Semoga kita semua terhindar dari bahaya COVID saat ini. Jika Ananda keluar rumah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Seperti saat keluar rumah, jangan lupa memakai masker, kemudian mencuci tangan. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi konsep himpunan dan penyajian himpunan. Pada minggu lalu, Ananda sudah mengambil LKPD di sekolah, kemudian Ibu juga sudah mengirimkan link video pembelajaran. Apakah Ananda semua sudah menonton video pembelajaran tersebut? Sudah, Bu. Bu. Baik, jadi guna video pembelajaran yang Ibu kirim tersebut untuk membantu Ananda mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, apakah Ananda semua ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Tidak, Bu. Baik, sebelum kita membahas LKPD, Ibu buka terlebih dahulu PPT Ibu. Jadi, tujuan Ananda semuanya mempelajari materi ini. Yang pertama, Ananda diharapkan dapat menemukan konsep himpunan. Yang kedua, Ananda diharapkan dapat menentukan suatu kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Yang ketiga, Ananda dapat menyajikan himpunan dengan berbagai cara penyajian himpunan. Dan yang terakhir, Ananda dapat menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya. Kemudian, materi himpunan ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita ingin mengelompokkan flora dan fauna berdasarkan daerah asalnya. Dengan mempelajari himpunan ini, kita bisa mengelompokkan flora dan fauna berdasarkan daerah asalnya. Misalnya, flora yang berasal dari Papua. Kemudian ada fauna yang berasal dari Sumatera. Dan materi himpunan ini juga merupakan materi dasar untuk mempelajari materi relasi fungsi pada kelas 8 nantinya. Jadi, karena materi himpunan ini banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan Ananda semua bersungguh-sungguh untuk mempelajari materi ini. Nah, ayo siapa nih yang masih ingat tentang jenis-jenis bilangan? Coba Zinatul, apa saja jenis bilangan yang Zinatul ketahui? Bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan desimal, bilangan berpangkat,
Itu, Bu. Ya, bagus sekali Zinatul. Kemudian Hairunisa, bilangan apa saja yang Hairunisa ketahui? Bilangan asli, bilangan caca, bilangan prima, bilangan negatif, bilangan positif, terus bilangan ganjil, bilangan genap, Bu. Bagus sekali Hairunisa. Jadi yang dikatakan oleh Zinatul Hayati dan Hairunisa tadi itu merupakan jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan ini merupakan contoh dari himpunan. Kemudian kita akan membahas LKPD yang sudah Ananda kerjakan. Ibu sudah mendownload semua LKPD yang sudah Ananda kerjakan. Ibu minta kesediaan Nurul Hidayah untuk menjelaskan hasil kerjanya. Apakah Nurul Hidayah bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah. LKPD-nya Ibu presentkan dulu ya. Iya, Bu. Apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Masih PPT Ibu yang terlihat, Bu. Bentar ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Sudah. Bu. Baiklah, silakan Nurul Hidayah jelaskan hasil kerja yang sudah Nurul Hidayah buat. Bagi siswa yang lain, perhatikan Nurul Hidayah menjelaskan ya. Baik, Bu. Silahkan dimulai Nurul Hidayah. Menjelaskan LPD yang sudah diberikan oleh Ibu minggu lalu. Nah, di sini ada di bagian ayo kita amati, di situ ada kumpulan buah yang mengandung vitamin C, kemudian pria tampan, makanan enak, hewan berkaki dua, orang baik, dan negara-negara ASEAN. Dari gambar di atas, maaf Bu, belum terlihat. Nah, dari gambar di atas, manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Lalu mengapa? Nah, di sini yang termasuk himpunan adalah buah yang mengandung vitamin C, hewan berkaki dan negara-negara ASEAN. Nah, karena anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas atau bisa kita sebutkan dengan jelas. Lebih jelasnya lagi mungkin barangnya bisa kita lihat ada dia terhitung ya juga. Nah, lalu yang bukan himpunan adalah pria tampan biasanya karena anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas atau anggotanya tidak bisa disebutkan karena perbedaan sudah. Jadi masing-masing orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi untuk pria tampan, makanan enak, dan orang baik tidak semua orang memandang kalau dia itu tampan, kalau makanan itu enak, dan orang itu baik. Bagus Nurul. Iya Bu. Jadi menurutmu apakah yang dimaksud dengan himpunan? Ya, himpunan adalah kumpulan objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Artinya himpunan ini anggotanya bisa kita sebutkan dengan jelas atau barangnya lebih ada barang bisa kita hitung juga. Itu Bu. Nah, selanjutnya agar lebih jelas dalam menyajikan himpunan dengan 3 cara, coba ubahlah ikut dalam bentuk sajian yang lain. Nah, di sini yang pertama, himpunan A adalah bilangan cacah kurang dari 5. Nah, jika disebutkan dengan menyebutkan anggotanya, yaitu bilangan cacah kurang dari 5, itu adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Karena dia kurang dari 5. Dan jika disajikan dalam notasi, bentuk himpunannya himpunan A, seperti ini, teman-teman bisa lihat, X kurang dari 5. Dan X elemen bilangan cacah, karena tadi himpunan A yaitu bilangan cacah yang kurang dari 5. Selanjutnya nomor 2, himpunan A, notasinya ini bentuk yaitu X lebih dari 2, dan
dan X kurang dari 3. Dengan X elemen dengan bulat. Nah, jika disajikan dengan anggotanya, maka negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, jika disajikan dengan sifat keanggotaannya adalah, nah di sini B adalah himpunan bilangan bulat yang lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3. Pemahaman lebih lanjut, kembali pada permasalahan di awal. Dan kamu sudah tahu yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Coba kamu tuliskan kembali gambar yang termasuk himpunan dari permasalahan di awal tersebut. Nah, ini udah Nurul jelaskan tadi, Bu. Himpunan di gambar-gambar yang di atas tadi, yaitu buah yang mengandung vitamin C, hewan berkaki 2, dan negara-negara ASEAN. Lalu di sini, sekarang berdasarkan 3 cara penyajian himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Yang pertama dengan menyebutkan, nah misal, yaitu himpunan yang mengandung buah yang mengandung vitamin C. Nah, di sini bisa kita sebutkan anggotanya, itu contohnya seperti pepaya, lemon, leci, mangga, nanas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, misalkan himpunan B itu adalah himpunan hewan berkaki 2. Jadi, kalau kita sebutkan anggotanya itu ada ayam, penguin, burung, itik, mungkin dan lain-lainnya. Selanjutnya, jika himpunan C itu adalah negara-negara ASEAN, maka anggota dari himpunan C yaitu negara-negara ASEAN itu sendiri, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Nah, yang kedua, jika himpunan ini disajikan dengan sifat keanggotaannya, maka A adalah himpunan yang mengandung vitamin C. Nah, begitu juga himpunan B. Himpunan B adalah himpunan hewan berkaki 2. Himpunan C adalah himpunan negara ASEAN. Lalu kalau kita buat dalam bentuk notasi, nah itu seperti ini. Himpunan A, yaitu X elemen buah yang mengandung vitamin C. Nah, untuk himpunan dengan X elemen hewan berkaki 2. C, X elemen negara-negara. Baiklah, terima kasih Nurul. Jadi, kalau notasi pembentuk himpunan ini Bu. bacanya X, di mana X elemen buah yang mengandung vitamin C. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa tidak, Bu? Baiklah, berarti sudah paham ya? Paham, Bu. Baik. Kemudian kita bahas yang ayo berlatih. Untuk yang ayo berlatih, Ibu minta Wiza untuk menjelaskan hasil yang dikerjakan. Ibu presentkan punya Wiza ya. Bagaimana Wiza? Apakah Wiza bisa menjelaskan ayo berlatih yang sudah Wiza kerjakan? Wiza. Bu. Baik, Ibu share dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, silakan Wiza jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan ayo berlatih yang suat. Soal yang pertama, di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan. Yang pertama yaitu kumpulan jenis bunga. Kumpulan jenis bunga ini, yang pertama kumpulan jenis bunga, yang kedua kumpulan jenis bunga yang indah, yang ketiga kumpulan bilangan genap kurang dari 15, yang keempat kumpulan kendaraan beroda 2, dan yang kelima kumpulan siswi cantik di kelas 7. Jawabannya yang termasuk himpunan yaitu
kumpulan jenis bunga, kumpulan jenis bilangan genap kurang dari 15, dan kumpulan kendaraan beroda 2. Karena anggotanya bisa didefinisikan atau disebutkan dengan jelas. Contohnya kumpulan jenis bunga. Nah, anggotanya itu ada bunga mawar, bunga melati, bunga lili, bunga. Selanjutnya yang bukan himpunan yaitu kumpulan jenis bunga indah dan kumpulan siswi yang cantik di kelas 7. Alasannya itu karena anggotanya tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Contohnya itu kumpulan siswi cantik di kelas 7. Nah, ini kan anggotanya tidak bisa kita sebutkan. Tapi memiliki yang berbeda-beda. Bisa saja menurut si A, tapi menurut si C, si B itu tidak cantik. Bu Risma memiliki beberapa hewan ternak di antara sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, dan burung merpati. Coba kamu sajikan hewan ternak Bu Risma yang tersebut ke dalam 3 penyajian himpunan yang kamu ketahui. Jawabannya itu yang pertama dengan menyebutkan anggotanya. Misalkan himpunan hewan Bu Risma itu adalah A, maka A sama dengan sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, burung merpati. Yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggota. Anggotanya A adalah himpunan semua hewan ternak Bu Risma. Yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu A sama dengan X, di mana X elemen hewan ternak Bu Risma. Baiklah, terima kasih Wiza. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu. Baiklah, karena semuanya sudah paham. Oke, siapa nih yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan Delvi, coba disimpulkan. Baik, Bu. Nah, apa yang dapat Delvi simpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Yang Delvi simpulkan yaitu himpunan adalah kumpulan objek yang anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Cara pengajiannya yaitu dengan menyebutkan anggotanya. Yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga notasi pembentuk himpunan. Sedangkan yang dikatakan bukan himpunan adalah kumpulan objek yang anggotanya tidak bisa didefinisikan dengan jelas, dikarenakan perbedaan sudut pandang dari setiap individu berbeda. Sudah, Bu. Baiklah, bagus sekali Delvi. Terima kasih Delvi. Iya, Bu. Bagaimana yang lain? Apakah ada tambahan? Bu. Delvi, Bu. Baik, yang disampaikan oleh Delvi tadi sudah bagus sekali. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan objek yang anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Artinya, himpunan ini anggotanya bisa kita sebutkan. Contohnya yang tadi, buah yang mengandung vitamin C, anggotanya bisa kita sebutkan. Misalnya, anggotanya tuh ada lemon, jeruk, stroberi, dan sebagainya. Kemudian yang bukan himpunan itu adalah anggotanya yang tidak bisa kita definisikan. Karena sudut pandang dari setiap orang itu berbeda-beda. Misalnya siswi cantik. Bisa saja Delvi memandang Hairunisa itu cantik, tapi Dinda memandang Hairunisa itu biasa aja. Jadi yang anggotanya tidak bisa kita definisikan dengan jelas tersebut bukan merupakan himpunan. Kemudian cara penyajian himpunan tadi ada 3 cara. Yang pertama dengan menyebutkan anggotanya. Kemudian yang kedua dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Karena Ananda sudah paham materi himpunan ini, Ibu ingin memberikan tes formatif yang nanti akan Ibu kirim soalnya melalui Google Classroom. Sehabis kita Zoom ini bisa Ananda isi dan Ananda kirim. Batas waktunya sampai pukul 5 nanti. Karena kan Ananda hari ini juga masih ada belajar lagi, jadi Ibu tunggu jawabannya sampai jam 5 nanti. Baik, Bu. Baik. Baik.
Kemudian untuk PR, kerjakan halaman 130, nomor 1 sampai 4. Seperti biasa ya, PR dikumpul sehari sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, Bu. Baik, Bu. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Nanti link video pembelajarannya akan Ibu kirim melalui grup WA untuk membantu Ananda mengerjakan LKPD 2. Baik, Bu. Baiklah, karena Ananda semuanya sudah paham materi ini, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya. Makasih, Bu. Jangan lupa tugas formatifnya dikumpul. Batas waktunya jam 5 nanti. Silahkan keluar dari Zoom meeting-nya. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Bu.夜の街迷いしけカレーのランプどこから来たのよみすぼらしい